Tapi manajer saya, manajer yang ngasih tahu supaya diganti dengan materi Roja puasa Rojabiyah, karena sekarang sedang memasuki bulan apa? Rojab. Bahkan dititipi buku katanya ada pesan yang iya, masih saya simpan di tas saya. Tidak apa-apa kalau diselingi tentang bahasa Rojabiyah. Bab di Indonesia ini sebelum puasa itu ada kultur bangga menghadapi bulan ketika ditandai dengan puasa. Ada hadis memang orang yang bangga kedatangan Ramadan saja sudah tercium baunya surga. Maka mengapresiasikan kebanggaan itu, kan setiap umat punya kultur yang berbeda-beda, dan sesungguhnya Islam itu menghargai segala kultur, itu dihargai asal tidak ada benturan dengan usus tasyri'. Maka kalau di Indonesia itu ada kultur namanya megengan. Ada yang tahu di antara Bapak Ibu megengan itu apa maksudnya? Menjelang puasa. Lah iya, artinya itu kira-kira di KBBI itu apa gitu. Saya nggak nemukan masalahnya. Kakek saya dulu cerita megengan itu bahasa Inggrisnya ngempet, ngempet ya. Masih tidak paham saya. Begini loh, besok bulan Ramadan masyarakat harus senang, maka mereka guyup datang ke masjid dengan membawa makanan, khususnya apem. Jadi tidak ada megengan tanpa apem. Apem itu dari kata afwun. Afwun itu pemaafan. Jadi simbol sebelum masuk Ramadan, ayo kita saling memaafkan. Diwujudkan makanan namanya apem, bahasa Arabnya apemun gitu. Itu filosofisnya. Begitu makan selesai diingatkan oleh Pak Yai, wis lo ya, iki terakhir mangan-mangan gini, mulai meneh ngempet gak oleh mangan gini maneh. Jadi itu mengapresiasi bangganya umat ketika datang bulan Ramadan. Karena ini kultur, jangan ditanya dalilnya. Kultur kok ditakoi dalilnya? Jangan, tapi dikawal. Di dalam pegangan ini ditandai dengan minum-minum, boleh apa tidak? Tanya dulu minum apa gitu. Nah kalau minum yang namanya teh ya gak bohong, baru minuman cokre. Nah ini bertentangan dengan syariat. Di kampung saya dulu waktu kecil, menghadapi Ramadan itu sore-sore bumbungan. Apa bumbungan itu? Mercon dari bambu, pakai karbit itu. Masih ada sekarang. Waduh, suruh jolor, suruh kidul, dar. Padahal ya cumpleng deh, ya, tapi seneng.
untuk mengapresiasi bangga besok datang bulan Ramadan. Karena ini dianggap ganggu, dimarahi saya oleh bapak saya gitu. Aja ngene kaya ngono. Tiga itu ganti merconan gitu. Itu ceritanya. Lalu menghadapi bulan Rajab, waduh. Biasa pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, menghadapi bulan Rajab boleh ndak minum pil anti haid? Mesti ngono. Kenapa? Kalau bulan Ramadan haid bisa dikodok, Pak. Tapi kalau puasa Rajab bisa dikodok. Kan tidak ada tuntunan mengkodok puasa Rajab. Weman, Pak, kalau tidak bisa sempurna. Itu pertanyaan rutin. Megengane lain, Pak. Saya tidak sadar pada waktu itu disuruh ngasih tausiah, baru paham kalau tausiah itu terkait dengan megengan di bulan Rajab. Wakil didatangi Pak Yai, Ustaz nanti disampaikan Ustaz, besok kan mulai puasa Rajab. Baru sadar, Pak, kalau saya diundang ini kan pengajian rutin terkait dengan megengan di bulan Rajab. Apa nih Pak? Kau gede Pak, ya Allah. Santai dok. Disuguhkan kepada saya makan Pak. Ditegur oleh jamaah saya, Ustaz, itu apa? Rajabiyah gitu. Pikir saya baru Rajabiyah, bahasa Bania, pokoknya enak, pangan Pak. Saya tanya, Pak Yai, apa kok gede-gede Pak Yai? Iya, kayak payung besok di hari kiamat pun. Lapo payungan apa? Itulah ceritanya. Jadi kebanggaan menghadapi Rajabiyah itu lebih daripada kebanggaan menghadapi bulan apa? Ramadan. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga saya coba melacak buku aslinya tebal, jadi yang saya sampaikan sesuai dengan durasi. Saya ambil pokok-pokoknya. Yang pertama itu, kita ini tidak boleh mencaci hari, mencaci masa. Semua hari, semua masa adalah baik. Hadis qudsi itu langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Yudhini ibnu Adam, anak cucu Adam itu menyakiti aku, kata Allah ini. Ya subudaro, gara-gara dia mencaci masa. Namanya hari sialah, bulan sialah, waktu sialah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ana daru, padahal aku, kata Allah, adalah masa itu. Sampai dijadikan sumpah wal asri, demi masa. Biyadi, di tanganku, al-amru, segala urusan. Uqallibul lail wan nahar, aku yang membolak-balikkan antara malam dan siang. Alhamdulillah hadisnya sahih.
Sebab ternyata hati kursi itu lebih banyak yang tidak sahih daripada yang sahih. Kalau nggak salah, saya sudah mengumpulkan hati kursi itu sebanyak 375. Sebentar, himpunan hadis kursi. Ini buku yang ke-50 ini. 37 apa ya? Ini juga. Saya urut yang mulai huruf alif, huruf ba, huruf ta gitu. Ketemu sampai 394 hadis. Sementara yang tercetak sampai kepada saya tidak lebih dari 30-an. Ada yang dari Kutubus Sittah malah hanya 28-an gitu. Ini dari hampir 120 referensi. Malah 80% hadisnya tidak okroh gitu. Berarti apa? Orang Yahudi itu berani-beraninya mencatut nama Rasul, mencatut nama Allah, demi apa? Membuat Islam itu bingung mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya kata kuncinya tadi yu'dini, saya ambil satu ini misalnya, saya copy misalnya, saya coba ada ndak gitu, ini kurang lengkap, nanti saya tambah lagi. Mana pencariannya ini? Kok nggak keluar, Pak? Tuh. Biasanya saya begini carinya. Oh, kebesaran ya. Sampai nggak keluar. Biasanya saya gini, seret, loh, kok nggak keluar pencariannya, Pak? Fine misalnya. Duh, kok nggak keluar, Pak? Replace. Kalau gitu huruf ya, huruf ya, ya, ya Adam, ya Adam, ya Adam, ya Adam, ya Adam, ya Adam, ya Adam. Waduh, ya Ibni. Ya Ibni, kenapa pencariannya kok nggak fungsi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, klik, loh, nggak keluar. Ada apa ini? Error. Ya Adam, ya Adam. Lama carinya. Ingin ada atau enggak gitu aja. Ya Adam, ya Adam, ya Adam, ya Arabi. Yuk, habis ya alif, ya hamzah, ya hamzah. Masih ya alif, masih ya alif. Biasanya lewat replace gitu bisa. Masih ya alif, ya alif. Ya Allah, penasaran. Yuk ta, yuk dini ibnu Adam. Nah, muncul ini yuk dini ibnu Adam, yuk dini ibnu, ya yang ini yuk dini ibnu Adam. Ya subudar wa anadar biyadiyal uqallibul laila wan nahar. Alhamdulillah, saya ingin uji coba lengkap temenan apa enggak gitu. Kemudian saya tutup menurut musnad
yang diriwayatkan Abu Hurairah gredeg, yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud gredeg, yang terakhir menurut bab dalam bab sholat ati kursi gredeg, dalam bab zakat ati kursi gredeg, dalam bab sampai puasa gredeg. Alhamdulillah itu. Jadi bangga kita punya kumpulan yang betul-betul mudah-mudahan mendekati sempurna. Tidak boleh mencaci dahar. Walaupun demikian, menurut tuntunan ada informasi yang dilebihkan kemuliaannya. Jadi semua hari baik, semua tahun baik, semua bulan baik, namun ada hari yang lebih baik, ada bulan yang lebih baik. Ketemu misalnya kemuliaan hari Jumat, dan tidak menafikan selain Jumat tidak baik, loh, tetap baik, cuma ada nilai tambah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna sabiqun. Besok di hari kiamat kita memang umat terakhir, tidak ada rasul baru sudah, tapi kita adalah umat yang terdepan, dampak dari syafaat Rasulullah. Di pada masa kita yang pertama kali didoakan oleh Rasul untuk dihisab yang terdepan. Yaumal kiamat besok, utul kitab mingkobnya mana? Utul kitab mingkoblina, dibanding mereka yang diberi kitab sebelum kita. Wa utina min ba'di fahada yaumul ladzi talafu fihi fahadana Allah faghadan yahud wa ba'dal ghad nasr. Di hari Jumat ini, hari yang dipilihkan oleh Allah buat kita semua. Kelompok Yahudi milih besoknya Sabtunya, kelompok Nasrani milik akadnya badal hati. Kitalah, kata Rasul, yang ditunjuki dari apa yang mereka selisihkan. Ada lagi kemuliaan bulan Ramadan. Quran sendiri yang bilang, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waduh, banyak ayatnya, banyak hadisnya, sampai-sampai kita punya keyakinan semua bulan baik, tapi Ramadan adalah yang paling baik, ada nilai tambah dengan berbagai fadilah. Itu keyakinan kita. Lalu tiba-tiba ada informasi bukan bulan Ramadan yang paling mulia itu, tetapi bulan Rajab. Ini akar masalahnya. Baru tahu lewat sejarah. Dulu sebelum Rasulullah mendakwakan Islam, kita di masa jahiliyah dulu, bulan yang paling kita muliakan bukan Ramadan, tetapi bulan Rajab. Sampai digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Roja ini, Al-Ataridi, yaqul, kunna, dulu kami di masa jahiliyah, na'budul hajar, biasa menyembah batu patung. Fa'idha wajadna hajaran huwa akhyar minhu,
Kalau kita temukan patung yang lebih bagus, lebih mulia, alqaina, kami buang patung yang kurang mulia, kami tinggalkan. Wa akhadnal akhir, kami ambil yang lebih bagus itu. Fa idza lam najid hajaran, kalau kami tidak dapatkan batuan, tidak dapat patung, jamaknya juz wasatan min turab, kami pun yang namanya debu itu kami bikin yang namanya debu itu berupa patung. Summa ji'na bisyad faja'alnahu fakhalabnahu alaihi, kami datangkan domba kami perahkan susu kami hadiahkan kepada patung yang kami buat sendiri. Ini aneh orang jahiliyah itu. Dia sendiri yang bikin patung, dia sendiri yang mengabdi kepada patung. Tampaknya tidak rasional, tapi sebenarnya menurut mereka sangat rasional. Karena ketika ditegur oleh para nabi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kenapa kalian sujud kepada patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Dijawab oleh mereka, mana na'budu, kami tidak sujud kepada patung itu. Bodoh amat, potong betul buat kita sujud. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami yakini patung Syekh Zainuddin ini ada rohnya. Roh inilah yang kami jadikan mediator untuk mendekatkan maksud kami kepada Allah. Maka ketika patung Zainuddin dibuat, disebut ya Zainuddin, ya Zainuddin, pasti ada jawaban, ono apa gitu. Tolong sampaikan maksud saya kepada Allah gitu. Sebagai jasanya kita sembelihkanlah, kita yang merahkan susunya, kita hadiahkan kepada rohnya Syekh Zainuddin. Itu rasionya, bukan patungnya yang disujudi. Itu gambarannya. Itu kalau terjadi sumatuf Nabi, lalu kami tawafi patung itu. Faida dakhala Rajab, nah ini mulai masuk. Kalau sudah masuk bulan Rajab, kulna munasilul asniyah, tidak boleh ada peperangan, dinamakan bulan haram dan diakui dalam Islam. Rajab itu termasuk bulan-bulan haram. Tuh, fala nada rumhan, tidaklah kami punya yang namanya tombak fihi hadid yang ada unsur tajamnya, wala sahman atau anak panah fihi hadid yang ada tajamnya, illa nazana, kami lepaskan, tidak boleh dipakai. Padahal hobinya perang. Tapi kalau sudah bulan Rajab, tidak boleh ada peperangan sampai nanti selesai bulan-bulan haram ditandai dengan ibadah haji. Makanya walaupun orang Arab sukanya perang, tapi di bulan-bulan haram tidak boleh perang, hajian jalan. Lah masyarakat dunia datang bukan untuk hajian saja, juga untuk perniagaan. Sehingga Makkah itu
pusat perdagangan internasional. Itu yang membuat orang-orang Yaman GR. Pusat produksinya di Yaman, pusat pasarnya di Mekah. Apa akar masalahnya? Gara-gara Ka'bah. Maka yang wawancara nih pemindah pasar internasional dibuatkan di sana gereja yang masya Allah, maka Ka'bahnya harus dihancurkan. Itu teori jahiliyah gitu. Dengan tentara gajahnya berhasil masuk kota Mekah, tahu makar kepada Ka'bah, Allah turun tangannya, dikirim ababil, habis ludes semua pasukan bergajah. Jangan main-main itu, sebab Ka'bah itu hitungan 3 detik bisa hancur. Yang namanya roket tercanggih 1 detik kita buatkan ke sana, 1 detik kita kontak, detik ketiga hancur. Ada yang berani? Tidak akan ada yang berani. Dilemparkan nanti ke Ka'bah, belok negaranya kembali. Itu nanti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya. Jadi kita ketika jahiliyah belum mengenal Ramadan, yang termulia adalah bulan Rajab. Muncul yang namanya tradisi Atiro. Muncul yang namanya tradisi Atiro. Ada Farah, ada Atiro. Farah itu tradisi jahiliyah, punya unta, punya kambing, punya kuda. Kalau lahir pertama kali dari induknya, tidak boleh dibisniskan, harus disedekahkan, harus dikorbankan. Bagus, berkorban itu bagus. Tapi ketika kita di zaman jahiliyah, kurban bukan untuk sosial, kurban ini untuk berhala. Ini namanya sembelihan, bukan karena Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dilarang oleh Rasulullah karena kurban ini berseberangan dengan akidah. Bukan berkorbannya baik, tapi ketika disajikan untuk berhala, ini masuk kesyirikan. Ini yang namanya Atiro. Kewajiban kalau sudah datang bulan Rajab harus menyembelih kurban. Cuma kita tidak jelas apa yang disembelih, bisa unta, bisa kuda, bisa bihol, bisa keledai. Bagus. Laki-laki kurban bukan untuk sosial, tapi untuk berhala. Karena kultur ini berhadapan dengan akidah, dengan tegas Rasulullah menyatakan la far'a wala hatir. Mulai detik ini tidak boleh lagi ada kultur far'a, tidak boleh lagi ada kultur hatir. Tapi kultur jahiliyah yang tidak terkait dengan syariat akidah jalan terus. Masya Allah. Kultur wa'anaqah, berpelukan. Kalau ketemu teman jalan terus, tidak ada kok yang namanya aspek teologisnya, tidak ada. Benturan dengan yang namanya syariat tidak ada. Jalan. Berapa lama kita bersama Rasul kalau ketemu tidak salaman, berpelukan. Selama saya dinas di sana, waduh,
Berapa kali dipeluk saya ini. Wes Indonesia cilik dewe ganteng pisan gitu. Ya Allah, itu kultur mereka. Baru datang dari Yaman di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, kulturnya Yahudi, tidak berpelukan, salaman. Dilihat oleh Rasul, diikrari oleh Rasul. Tidak ada kok aspek teologinya, ada aspek syariatnya, tidak ada. Maka tolong jangan dikit-dikit berdalil mantasabah biqaumin wa huwa minhum. Kalau itu yang selalu kita jadikan dalil, kita tidak boleh lo pakai HP. Kan sama dengan kultur mereka. Tidak boleh lo naik kapal terbang, tidak boleh lo naik kereta api. Waduh, tidak ada benturan aspek teologisnya. Jadi dipilah mana kultur yang diizinkan oleh Islam, mana kultur yang dihabisi oleh Islam. Nah, itu asal muasal kenapa kita ini kok lebih senang puasa Rajab. Baru muncul hadis-hadisnya. Masya Allah, hadisnya satu dari Abu Sa'id. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang mewakili yang saya bahas. Min hadis Abi Sa'id, Rajab min asyurillah. Rajab itu termasuk bulan-bulan hurum yang dimuliakan. Benar, karena nanti bulan yang dimuliakan bukan hanya Rajab, ada nanti yang namanya sampai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tidak apa-apa, bagus sudah. Faida shomar rajulu min yauman, kalau ada yang berpuasa di bulan Rajab satu hari aja, wujudu shaumihi bitaqwallah, yang puasanya itu diapresiasikan dengan takwa kepada Allah, bagus, harus begitu. Nah, ini baru muncul. Pintu langit akan mengatakan, wanatapal yaum, hari yang dipuasai pun juga mengatakan. Faqala, keduanya, baik pintu langit maupun hari itu akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ighfirlahu, ampuni dia, orang yang puasa satu hari di bulan Rajab. Bla 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 bla. Hadisnya, oh, ternyata apa? Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'id dan Dailami. Ada di kitab hadis, sanadnya ada. Sahih atau tidak? Diteliti, dalam sanadnya ada Ismail bin Ubaidillah Taimi. Ini ternyata seorang pendusta. Kalau gitu hadisnya apa? Palsu. Ini perlunya sana. Lah kok sekarang ada buku baru, tidak perlu belajar sana, mencari. Waduh, ini sedang saya bawa bukunya atas permintaan, tolong Ustaz. Ada buku judulnya Kekacauan Sahih Bukhari, membahas sanad. Waduh, Masya Allah, kayak tidak perlu, yang penting teksnya rasional atau tidak. Ya Allah, ini sedang saya baca, saya belum berani komentar kecuali paham betul, baru separuh buku. Ya, Insya Allah ketahuan. Yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man shoma yauman imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab dengan dasar iman dan perhitungan ikhlas, istaujaba ridwanallah akbar,
dia pasti sudah dapat ridhonya Allah yang maha agung. Waduh, kalau sudah makom ridho gak perlu sholat, makomnya sudah makrifat, ini tertinggi itu. Tawazzal sotar, kalimat yang terakhir roh, ridhonya Allah. Kalau sudah ridhonya Allah, manunggaling Gusti lan kawula, ndak perlu sholat lagi, ndak perlu zakat lagi, ndak perlu haji. Itu masih levelnya taman kanak. Itu teologi siapa kalau bukan dari Yahudi masuk ke dalam Islam? Maka kalau kita jadi orang hebat di Yahudi, bisa mengatasnamakan Tuhan. Kalian datang ke tempat saya, ada apa? Tadi pagi saya membunuh teman saya. Untuk apa? Datang ke sini mohon pertobatan. Atas nama Tuhan tak ampuni dosa. Bisa saya, karena makom saya sudah makomnya ridho. Saya sudah manunggaling Gusti lan kawula. Itu masuk di dalam teologinya umat Islam. Ada lagi mencatut nama Abu Dar. Nah, ini dalam sanadnya terdapat Umar bin Juwain Abu Har al-Abdi. Sampai cari hadis di Bukhari nggak bakal nemu orang ini. Sampai cari di Sahih Muslim nggak bakal nemu orang ini. Jadi bukan kalau beritanya baik diterima, beritanya rasional diterima, kalau nggak rasional nggak diterima. Bukan begitu caranya. Allah menjaganya lewat hamba yang dipilih oleh Allah dengan kriteria yang tegas. Itu janji Allah. Allah yang menjaga Quran. Quran tidak mungkin bisa diamalkan kecuali dengan hadis. Logika apapun, di samping Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga hadis. Nah kok dia del hadisnya Bukhari lagi. Saya ingat dulu yang namanya Robert Mori edel hadis Bukhari dalam bukunya Islamic Invasion. Jangan-jangan buku ini ngambil dari situ. Itu ceritanya. Jadi banyak hadis yang terakhir saya ambilkan dari Salman. Ini yang panjang, yang Masya Allah itu detail, yang puasa 1 hari pahalanya gede, yang 2 hari pahalanya gede, yang 3 hari gede. Masya Allah, sampai yang terakhir tuh bingung cari pahala. Sehingga kalau dikalkulasi ketemunya begini. Kalau dikalkulasi, kalau diringkas panjang hadisnya. Tetapi ya begitu. Di dalam sanadnya ada namanya Dawud bin Mubir. Dia adalah pemalsu hadis. Palsu lagi hadisnya. Siapa kalau bukan Yahudi yang membuat hadis? Nah, dari sekian banyak hadis itu akhirnya bisa disimpulkan fadilah puasa Rajab. 1, pintu-pintu dan hari itu berkata, ya Allah ampunilah dia, seperti hadis yang pertama tadi. Dosa-dosa mereka akan dibakar, dicucikan. Apabila seorang muslim berpuasa, tidak dusta dan tidak memfitnah, maka jiwanya menjadi suci. Dosa-dosanya keluar bagaikan keluarnya ular dari sarang persembunyiannya. 3, berpuasa sehari di bulan Rajab nilainya sama dengan puasa 1 bulan. Kalau gitu, kalau 30 berapa Pak? 30 kali 30 hari
900 hari. 1 hari sama dengan 1 bulan. Berpuasa 7 hari ditutup baginya 7 pintu neraka. Tinggal 1 pintu neraka kalau gitu yang terbuka. Wong neraka pintunya ada 8. Surga pintunya juga ada 8. Lah antara 1 pintu, daun pintunya antara arah timur dan barat. Kuwede ngono wae ya. Gak cilik ngono ya. Yang keenam, berpuasa 10 hari Allah menggantikan seluruh keburukan menjadi amal kebaikan. Sampai korupsi nanti diganti. Iya, semua keburukan sampai diganti. Berapa hari? 10 hari. Berpuasa 18 hari, ia diseru oleh seseorang, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu yang telah lampau dan amalan kamu diterima. Yang ke-8, ada 1 hari yang apabila seorang berpuasa pada hari itu dan sholat tahajud di malam harinya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa 100 tahun ngalah-ngalahi Lailatul Qadar. Luar biasa. Sama dengan orang beribadah 100 tahun. Kenapa enggak 1000 ya? Atau sekarang 100 kecil, 1000 kecil, 1 triliun tahun. Bagus. Berpuasa sehari dengan penuh keikhlasan, maka puasanya itu dapat memadamkan murka Allah dan menutup 1 pintu neraka. Berpuasa 2 hari baginya seperti pahala di atas, plus ada bonus ditambah 10 kali pahalanya orang-orang siddiqin yang usianya mencapai usia mereka. Berpuasa 3 hari baginya seperti di atas, plus dikatakan oleh Allah sewaktu berbukanya, hambaku telah melaksanakan kewajibannya. Sejak kapan puasa Rajab jadi wajib? Maka aku berikan hak kecintaanku dan perwalianku. Aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikatku bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ada 20 nanti. Berpuasa 4 hari baginya pahala seperti di atas, plus ditambah bonus pahala ulil albab, kaum intelek yang suka bertobat, diberi buku catatan kebaikan seperti yang diberikan kepada golongan orang-orang yang menang. 13. Berpuasa 5 hari bagikan seperti pahala di atas, plus ditambah besok baginya ketika dibangkitkan oleh Allah wajahnya bersinar seperti bulan purnama, ditulis baginya sebanyak hitungan pasir yang keras dari amalan kebajikan, dan dikatakan berharaplah sekehendakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Berpuasa 6 hari baginya pahala seperti di atas, plus ditambah pemberian cahaya yang dapat menerangi penghuni padang mahsyar di hari kiamat. Ia dibangkitkan bersama orang-orang yang aman sehingga dapat melintasi sirat titian tanpa ada perhitungan, dibebaskan dari dosa kemaksiatan kepada orang tua dan dosa memutuskan tali silaturahim, dan dia disambut Allah dengan lapang ketika orang itu menjumpainya kembali keharibaannya besok di hari kiamat. 15. Berpuasa 7 hari baginya pahala seperti di atas, plus ditambah
ditutup baginya 7 pintu neraka, dijaga dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipersilakan menempati surga manapun. 16. Berpuasa 8 hari, baginya pahala seperti di atas, ditambah dibukakan baginya pintu-pintu surga, dan dipersilakan masuk dari pintu manapun yang dikehendakinya. 17. Berpuasa 9 hari, baginya pahala seperti di atas, plus ditambah buku catatan kebaikan, dan dimasukkan ke dalam surga Iliyin, peringkat yang tertinggi di hari kiamat. Ia dibangkitkan bersama orang-orang yang damai, dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah berkilauan, menyinari penghuni padang mahsyar, sehingga mereka berkomentar, ini benar-benar nabi pilihan. Minimal ia masuk tanpa dihisab atau diperhitungkan. 18. Berpuasa 10 hari, baginya pahala di atas, bahkan dilipat gandakan 10 kali. Ia tergolong orang-orang yang amalan keburukannya diganti menjadi amalan kebaikan. Dia tergolong orang-orang yang muqarrabin, mendekatkan diri kepada Allah, dan ia mendapatkan penegakan hukum Allah dengan adil. 19. Berpuasa 20 hari, baginya seperti pahala di atas, bahkan dilipat gandakan sebanyak 20 kali. Ia tergolong orang-orang yang menyaingi Ibrahim dalam menara loncengnya, dan dapat memberikan syafaat kepada seperti kaum Rabi'ah dan Mudhar. Aduh, kaum Rabi'ah Mudhar itu orang kafir, kok bisa ya mendatangkan syafaat buat orang kafir, yang mereka semua itu adalah pelaku dosa-dosa besar. Terakhir, berpuasa 30 hari, baginya seperti pahala di atas, bahkan dilipat gandakan 30 kali. Ia diseru oleh Zat yang berada di langit, kabar kegembiraan wahai wali Allah dengan mendapatkan karomah yang dahsyat, yakni menatap wajah Allah dan kebersamaannya dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Itulah sebaik-baik teman baginya. Bahagialah Anda, bahagialah Anda, bahagialah Anda. Begitu diucapkan 3 kali, ia pergi menuju pembuka hal-hal yang masih tertutup, dan diguyur dengan pamungkas pahala Tuhan yang maha mulia. Apabila datang kematiannya, Tuhan akan memberinya minuman dari minuman surgawi, sehingga ia sama sekali tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia menetap di alam kuburnya dengan damai, dibangkitkan dengan damai, ditempatkan di padang mahsyar dengan damai, sehingga ia sampai di surga Nabi. Ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, ia didatangi 70.000 malaikat yang mengaburkan inti atau sari dari mutiara dan batu mulia. Mereka juga membawakan pakaian yang indah seraya berkata, wahai wali Allah, inilah keselamatan yang datangnya dari Tuhanmu. Maka ia digolongkan orang pertama yang memasuki surga Eden di hari kiamat, bersama-sama orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu orang-orang yang diridhoi Allah dan mereka ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang paling benar. Sekiranya setiap puasanya disertai dengan bersedekah seperti bekal makanannya, maka sama sekali tidak tertandingi sedekahnya tersebut seluruh makhluk dibanding apa yang disedekahkan itu.
yakni tidak sampai sepertiga bulunya habis kumpulan fadilah puasa Rajab. Saya akhiri buku ini dengan komentar para ulama. Menurut Ibnu Jauzi, hadis tentang fadilah Rajab, salat raghaib, ini salat khusus nanti, adalah palsu dan para perawinya adalah majhul, tidak dikenal nilai cara kredibilitasnya. Silakan rujukannya adalah buku beliau, Kitab Maudhu'at jilid 2 halaman 123 sampai 126. Menurut Nawawi, guru besar kita yang punya kitab Tahdhibul Tahdhib, ya kok Tahdhibul Tahdhib, Al-Syarhul Muhadzab, mohon maaf, buku yang sampai 20 jilid besar ada di rumah itu. Salat raghaib adalah amalan bid'ah yang tercela. Ini kata-kata beliau, bukan kata saya. Mungkar dan jelek. Silakan periksa rujukannya Kitab Sunan wal Mubtadi'ah halaman 140. Muhammad Abdul Salam Haidir dalam bukunya Sunan wal Mubtadi'ah tersebut mengatakan, ketahuilah bahwa setiap hadis yang menerangkan salat di awal bulan Rajab, pertengahannya atau pada akhirnya, semuanya adalah tidak bisa diterima dan tidak boleh diamalkan. Ini terkait sholatnya, karena buku itu merangkum seluruh fadilah, fadilahnya bulan Rajab, fadilahnya puasa Rajab, fadilahnya sholat malam di bulan, termasuk sholat raghaib. Menurut Muhammad Darwis Al-Hud, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, Periksa Asnul Matalib halaman 157. Menurut Ibnu Taimiyah, salat raghaib tidak memiliki landasan hukum dari Nabi, bahkan termasuk amalan bid'ah. Asar yang menyatakan hal itu adalah palsu menurut kesepakatan ulama, sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh ulama salaf dan para imam mujtahid. Katanya pula, salat raghaib adalah amalan bid'ah menurut kesepakatan para imam. Nabi tidak pernah menyuruh umat untuk melaksanakan salat itu, tidak pernah memperingati oleh Khulafaur Rasyidin, dan para imam juga tidak pernah memerintahkan seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Saur, Auza'i, Lais, dan lainnya. Hadis-hadis yang menceritakan tentang salat raghaib adalah palsu menurut para ulama. Demikian pula hadis yang menerangkan syariat salat malam pertama bulan Rajab, malam Isra, Isra Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, salat Ahad, Senin dan salat pada hari-hari tertentu dalam satu pekan, meskipun disebabkan oleh sebagian menulis, tetapi tidak dilakukan oleh pakar hadis, sehingga hadis-hadis tersebut semuanya adalah palsu dan tidak seorang imam pun yang menganjurkan melaksanakannya. Maju Fatawa juz 23 halaman 132. Menurut Ibnu Qayyim Jauziyah, semua hadis tentang salat raghaib pada malam Jumat pertama di bulan Rajab adalah dusta atas nama Nabi. Semua hadis yang menyebutkan puasa Rajabiyah dan salat pada beberapa malam semuanya adalah palsu. Silakan lihat Al-Manarul Munif karya beliau pada halaman 95-97. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin adalah hadis. Dalam bukunya Tibyan Al-Ajib
fima warada fi fadli Rajab mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sah yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, puasa di khusus bulan Rajab, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau argumentasi tentang sholat khusus di bulan Rajab. Menurut Zainuddin Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, yang telah mengoreksi hadis-hadis yang dicantumkan dalam buku Ihya Ulumuddin, mengatakan hadis tentang puasa dan sholat raga'ib di bulan Rajab adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Menurut Syaukani, menukil pernyataan Ali bin Ibrahim Al-Attar menyatakan sesungguhnya hadis yang menceritakan keutamaan puasa Rajab semua adalah palsu dan dhaif, tidak ada asal usulnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada usulnya dari Nabi. Silakan periksa kitab Fawaid Majmu'ah pada halaman 381. Saya bukan orang yang pertama, saya hanya menukil dari pendapat-pendapat para pakar untuk saya sampaikan sebagai nasihat untuk diri saya dan untuk teman-teman saya. Apa ini rahasia Allah? Lewat Rasulnya mengatakan, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak kita yang berpuasa, kata Rasul, tidak dapat apa-apa pahalanya kecuali hanya apa? Haus, lapar, kasihan. Syukur kalau hanya itu. Tapi kalau kita nanti masuk seperti yang dikatakan ulama, kita pelaku bid'ah, malah kita dapat dosa yang na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di bulan Rajab yang mulia ini, mari yang biasa puasa Senin Kemis istiqomah dalam puasa Senin Kemisnya. Yang biasa puasa di hari Bid, ayo kita terus istiqomahkan mumpung kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti itu boleh puasa, tapi yang betul-betul ada payung hukumnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selesailah. Mudah-mudahan masih ada pertanyaan. Cukup panjang hari ini karena saya tidak bisa memutusnya. Monggo silakan Pak. Apakah beberapa hadis terkait keistimewaan saum puasa di bulan Rajab tidak apa saja? Pertanyaan ini, ada beberapa kalangan di masyarakat kita bahwa apabila kita memasuki bulan Rajab dan sudah semua di puasa dan Senin dan Kemis, itu niatkan kita beribadah, jadi niat puasa Senin dan Kemis dan puasa Rajab. Apakah pertanyaan tersebut masuk dalam hadis tersebut atau ada hadis yang lain? Terima kasih. Maka menjawab seperti ini, menurut yang bertanya, puasa Rajab dibenarkan apa tidak? Itu dulu. Itu yang harus dijawab. Kalau misalnya ada keyakinan, ada tuntunannya, misalnya gitu, nanti yang diniati, yang istiqomah yang mana? Senin Kemis, maka niati puasa Rajab, otomatis dapat dua, dapat puasa Rajab, dapat puasa Senin dan Kamis. Itu fadilahnya orang yang istiqomah dalam ibadah. Tapi kalau orang tidak percaya dengan adanya puasa Rajab, ya niatnya Senin Kamis saja gitu. Nggak bakal dapat puasa Rajab, nggak yakin gitu. Begitu. Yakin tidak sampean?
puasa Rajab masih yakin? Ya enggak tahu kan gitu. Ya kalau masih yakin ya mudah-mudahan dapat 2. Walaupun hadisnya palsu, yakin Pak ya? Yang bumahan. Jadi panjang lebar tadi saya terangkan, satu pun tidak ada dalilnya itu. Lah orang ibadah tanpa dalil, nah, ya ditolak itu masih untung Pak. Yang parah itu kalau kita dituduh pelaku bid'ah, wah dosanya secara taraf gitu. Kalau hanya sekedar ditolak wis gak apa-apa, kalau puasa Rajab yang penting puasa oleh Senin Kamis masih enak Pak. Tapi ketika kita dimasukkan pelaku bid'ah, kata Imam Nawawi ya Pak tadi ya, waduh, puasa Senin Kamisnya dapat 1 miliar, bid'ahnya dapat 100 miliar dosanya, loh minus tambahan. Kira-kira begitu Pak. Jadi saya harus tanya dulu, masih yakin tidak adanya syariat puasa Rajab? Nggih. Siapa yang tanya? Oh monggo ya. Nggak dengar Pak. Nggak ada tuntunan. Apa? Bagus Pak. Jadi nanti di bulan Rajab ini, ayo kita tingkatkan puasa Daud. Dapat pahala puasa Daudnya, bukan Rajabnya Pak. Iya, mumpung di bulan yang mulia Pak ini Pak. Iya, itu ceritanya. Oleh lur mana? Ya enggak, ya oleh puasa Daud. Jadi kita jalani puasa yang ada tuntunannya. Mau puasa Senin Kamis, puasa Daud, monggo. Tapi kalau puasa Wisol tidak boleh. Saya kan ternyata puasa iya. Ya jawabannya kembali lagi. Jadi begitu. Sampean yakin apa enggak puasa Rajab itu sah atau tidak gitu? Enggak paham. Bagus Pak. Iya. Karena puasa itu memang ada payung hukumnya. Aman Pak. Bagus itu. Iya. Ada lagi Pak? Puasanya bisa dibatalkan, dilanjutkan aja, dilanjutkan aja. Oh gitu, ya. Boleh Pak. Iya. Boleh Pak. Lumayan ibunya anak tidak usah masak Pak gitu. Iya, orang puasa kok gak oleh. Loh, siapa yang bilang gak boleh? Saya ini puasa Ustaz, bukan Senin Kamis, bukan yang namanya bukan Daud, bukan. Niat saya untuk kesehatan. Ya monggo. Nanti dapatnya bukan ibadah, dapat sehat. Jadi lain puasa yang bernuansa syariat dengan puasa untuk terapi. Ya, puasa untuk terapi ya nilainya dapat terapinya gitu. Itu ceritanya. Tapi kalau puasa itu dalam rangka ritual, harus ada payung hukum. Karena saya dinasihati Ustaz, biar perut saya kempes, suruh puasa Ustaz. Tiap hari Ustaz, ya monggo gitu. Atas dasar nasihat dokter. Nanti pahalanya sesuai dengan kesehatan yang dijanjikan dokter. Nek sehat temenan gitu. Marunong melengkung akhirnya innalillahi. Ya Allah. Ini ada masalahnya. Puasa 40 hari namanya puasa pati geni. Bukan kita loh Pak. Bukan kita yang jalani. Akhirnya apa? Kurang 2 hari, kedua-duanya wafat. Kurang 2 hari Pak ya. Akhirnya paspornya bilang salah memahami Alkitab.
cara memahami Alkitab. Kita kan punya ya Pak ya 40 hari nek wis poso kebal Pak. Coba blend kaiso. Tembakan kebal. Kebal. Kalau nggak percaya sampean praktekkan. Bagaimana nggak kebal wong setan ada di sekitar kita. Ditembak, ditelai ya setan. Iya Pak. Bareng setan ini melayu ditembak, terus mati. Ya Allah. Itu kira-kira begitu Pak. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Apa itu Pak? Oh iya. Nah ketahuan Pak. Aneh sudah ulama Pak. Jadi orang jahiliyah itu tidak mau terkalahkan dengan ajaran Rasulullah. Ingin melestarikan tradisi mereka. Ketahuan. Dibuatkan berbagai, kalau di bulan Ramadan orang mencari Lailatul Qadar Pak, susah Pak. Itu pun pahalanya hanya 1000 bulan Pak. Tapi kalau di bulan Rajab sudah pasti Pak, malam 27 namanya malam Rohoib, pahalanya 100.000 bulan Pak. Ya mendingan Rohoib timbangan yang ngenteni Lailatul Qadar sampai di situ Pak. Ya Allah, tidak mau tertandingi mereka. Ayo Nabi Muhammad janjikan apa? Puasa 1 hari kau kita janjikan yang lebih baik. Itu ceritanya. Jadi puasanya sendiri tidak ada masalah, ya baik. Tapi ibadat harus ada tuntunan. Itu problemnya. Kalau tidak ada tuntunan, untung kalau hanya ditolak Pak. Kalau kita dituduh oleh Nawawi pelaku bid'ah, rokok loh. Kenapa? Kita menuduh Rasul belum menyontohkan yang kita anggap baik. Padahal Rasul sudah bilang apapun yang mengarahkan kamu surga, mendekatkan kalian masuk surga, sudah aku contohkan, kan begitu. Nah kok kita berani-berani yang ngomong iku api walaupun kalau tuntunan ya riba. Wah terlalu berani Pak. Masih ada yang baik tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Itu yang dikatakan Rasul sesat gitu loh. Iya, siapa yang tanya? Enggak, yang tanya siapa? Oh, nggih, saya harus menghadap. Mengenai istilah oh iya ya. Loh, ada Pak. Yang namanya Ashurul Hurum kata Rasul Rajab wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Hadisnya sahih Pak. Dan kita tidak menafikan kalau Rajab itu termasuk bulan-bulan haram yang terpisah. Dan Rasul kan gitu. Kan terpisah Pak antara Rajab dengan Syawal. Hadisnya sahih Pak. Kalau kemuliaannya bulan Rajab. Yang kita bahas bukan kemuliaannya Pak, berpuasanya di bulan Rajab. Kalau bulannya kita akui, diakui sendiri oleh Rasul. Terjawab Pak? Itu sudah ijma Pak, semua orang tahu gitu.
Jadi kita tidak membahas kemuliaan bulan Rajab, enggak. Tapi kalau ada hadis bulan Rajab lebih mulia dari Ramadan, nah ini di buku lain, Pak. Dalam hadis itu Rajab syahrullah wa Ramadan wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Saya bukakan yang ini yang itu di buku besar, Pak. Ntar ya biar puas. Biar Rajab enggak keluar. Loh, kok enggak keluar, Pak? Nah, ini, Pak. Ini awalnya buku besar, karena ada permintaan khusus puasa, saya bisa. Ini mulai dari bulannya, Pak. Ini bulan Fadilah, bulan Rajab. Nah, ini Fadilah bulan Rajab. Mana yang lain aja? Hadis Anas, Pak. Qala Rasulullah, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan miliknya Allah. Bagus apa tidak, Pak? Bagus. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan milikku, milik Nabi Muhammad. Milik Allah dengan milik Nabi Muhammad lebih mulia mana, Pak? Allah. Berarti Rajab itu lebih mulia daripada bulan apa? Sya'ban. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan milik umatku. Antara Nabi Muhammad dengan umatnya hebat mana, Pak? Muhammad. Berarti menurut hadis ini Sya'ban dengan Ramadan lebih baik mana, Pak? Sya'ban. Apa maneh Rajab dibanding Ramadan? Kalau amput-amput, Pak. Hadis, Pak, bener diteliti, Pak. Dalam sanadnya nanti ketemu. Nah, ini kalau dibaca dalam sanad mata rantai perawi hadis ini yang bernama Ali bin Abdullah bin Jahdah. Nah, ini Yahudi, Pak. Ini yang membuat hadis, Pak. Sehingga bertentangan dengan keyakinan kita. Selama ini bulan yang paling mulia adalah Ramadan. Lah kok Ramadan di level ketiga? Pertama Rajab, berikutnya adalah Sya'ban, bawahnya baru Ramadan. Nggak usah marah. Kalau marah kejadon gitu. Dibuat lagi, nggak mau kalah gitu ceritanya. Jadi kita yakin Rajab itu bulan mulia, benar. Dinaskan sendiri oleh Rasul, bulan yang terpisah kata Rasul, diakui di buku tafsir apapun ketika menjelaskan Ashhurul Hurum, Rajab masuk gitu loh. Kita tidak menafikan, tapi ketika bulan yang mulia itu ditandai dengan ibadat, butuh payung hukum. Itu aja, Pak. Iya. Nanti kalau nikah di bulan Rajab ya, siapa yang tanya? Enggak, yang tanya siapa? Halo, yang tanya siapa ini? Oh, enggak, saya ini harus menghadap kepada yang bertanya gitu loh. Itu etikanya. Makanya saya bangga kalau di masjid pusingnya bisa berputar, Pak. Iya, karena etika kalau bicara ayo
berhadapan gitu. Tadi imamnya saya ingatkan, nyuruh lurus ojo ngadep rono lihat jamaahnya sawu sufu bakum. Mana Pak Imam? Wis jamaah loro wis luru cek sawu wae. Ya Allah, didelok kok kayak Rasul begitu loh. Kok ada yang dadanya muncul didatangi oleh Rasul, mundur begitu. Saya tidak tahu kalau jamaah wanita ada yang nongol gitu diapakan betul. Gitu menghadap etika itu. Rasul diskusi dengan tokoh orang kafir. Diharapkan diskusi ini mereka memeluk ajaran Islam. Datang orang buta, tanya, nggak dihadapi, ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangan mentang-mentang jadi direktur, datang satpam, permisi Pak, diam aja. Permisi Pak, diam aja. Mohon maaf Pak, kenapa? Nggak melihat Pak. Ada informasi dari putri Bapak, aku ngeteno ini kari titik, kan delok Pak, dinteni. Siapa saya menyatakan sebentar, dikit lagi gitu. Sudah siapa? Iya, kenapa? Putri Bapak telepon ke Bapak nggak diangkat-angkat katanya. Iya, nopo. Ngabarkan ke saya kalau istri Bapak wafat hari ini. Ngono gak mang-mang. Salah. Nggak boleh Pak dihadapi. Walaupun dia sabar, itu etika di dalam Islam. Maka imam saya ingatkan kalau ikut pelatihan imam bersama saya gitu, aib nyuruh orang tapi tidak melihat. Diajeni bahasa kita itu bagus. Setiap Rasul ngomong selalu menghadap. Itu etika di dalam diskusi. Terima kasih. Kapan diganti kursinya Pak? Ndak iki sapi kok Pak. Kalau kan nggak sampai miring-miring ini. Kursi ini cing miring Pak. Cukup ya Pak ya. Terima kasih. Billahil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.